Sejak gue bikin konten tentang investasi, pertanyaan umum yang sering masuk ke DM gue ataupun di kolom komentar video adalah, "Bang, kalau pemula mau belajar investasi, enaknya dari mana dulu ya?" Kalau aja pertanyaan ini dilontarkan 10 tahun yang lalu, pasti akan gue jawab, baca-baca buku soal investasi, atau setidaknya baca-baca blog. Tapi sekarang, gue punya jawaban lain yang mungkin bisa memudahkan kalian untuk belajar investasi. Dan jawabannya adalah, gue akan share setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau boleh sedikit flashback, gue mulai belajar tentang investasi di sekitar tahun 2013. Motivasinya juga simpel, yaitu punya tujuan keuangan yang lebih terencana. Saat itu gaji juga udah lumayan, ya udah punya keluarga juga. Kayaknya memang saat yang pas untuk membereskan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Supaya berbagai goals bisa tercapai juga. Well, setidaknya mulai belajar-belajar dulu lah. Problemnya adalah resource untuk belajar tentang investasi saat itu masih sedikit banget. Sosial media belum se-booming sekarang dan belum menjadi platform untuk berbagi ilmu seperti sekarang. So, apa yang gue lakukan supaya gue bisa mulai belajar tentang investasi? Ya mencari dan memanfaatkan resource yang ada. Misalnya apa? Baca-baca blog dari para investor atau trader yang lumayan rajin sharing di blognya. Terus beberapa kali ikut workshop trading. Dan yang pasti buku. Gue beli banyak banget buku. Dan topiknya pun random banget. Mulai dari soal finansial, investing, trading, technical analysis, sampai komik soal margin trading pun juga gue beli. Secara konsep memang cara belajar gue agak nggak terarah. Karena mindset gue yang penting nyebur dan belajar dulu. Baru nanti pilah-pilah mana yang cocok dengan tujuan gue. Tapi balik lagi, itu semua karena resource untuk belajar investasi secara proper untuk pemula juga belum banyak. Tapi itu dulu. Sekarang jauh. Resource belajar udah makin banyak. Sosial media pun udah berubah menjadi tempat untuk sharing info dan pengetahuan. Salah satunya ya konten-konten yang gue buat di channel ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Gue pemula, gue mau belajar tentang investasi, gue harus kemana nih? Dan pertanyaan itu selalu gue jawab dengan jawaban yang sama, yaitu kalian harus follow semua akun sosial medianya iPod. Yes, video ini memang hasil kerjasama gue dengan iPod, tapi idenya murni dari gue sendiri, bukan request dari iPod. Karena dilihat dari point of view gue sebagai content creator dan juga praktisi kreatif, gue termasuk amazed dan sedikit iri dengan gimana cara iPod membuat konten-konten sosial media mereka. Itu kenapa gue sangat tertarik untuk sedikit bedah dan analisis kenapa konten-kontennya iPod sangat asik buat dikonsumsi, khususnya buat pemula dan tidak terkecuali untuk kalian yang selalu ingin up to date dengan konten-konten investasi. Mari kita mulai. Pertama kita lihat dulu iPod hadir di sosial media apa aja dalam memberikan informasi serta konten-konten yang berhubungan dengan investasi. iPod punya YouTube channel, Twitter, Instagram, dan satu lagi yang baru aja verified yaitu TikTok. Gue saranin kalian follow akun-akunnya sekarang, linknya semuanya ada di deskripsi. Dan satu lagi, yang paling penting juga langsung install aplikasinya iPod aja, baik di Android ataupun iOS. Karena selain bisa jadi sumber belajar juga, ini bisa jadi langkah konkret kalau kalian memang serius untuk mulai menjalani journey investasi kalian. Oke, sekarang gue akan bahas satu persatu akun sosial medianya iPod dan sekaligus sharing gimana memaksimalkan konten-konten keren yang udah dibikin oleh timnya iPod agar kalian sebagai investor pemula atau bahkan baru kepikiran mau investasi punya semacam arahan dalam belajar. Pertama kita lihat channel YouTube-nya iPod. Menurut gue channel YouTube-nya iPod cukup up to date dengan memproduksi konten-konten harian dengan berbagai macam tema seputar investasi dan keuangan. Tipe-tipe kontennya pun bervariasi, mulai dari tips and trick, tutorial, hingga weekly rap yang membahas peristiwa, berita, dan tren investasi yang terjadi dalam seminggu ke belakang. Nah tapi menurut gue, untuk kalian yang pemula, gue sarankan untuk langsung ke bagian playlist aja. Di mana di bagian ini konten-kontennya udah disusun rapi berdasarkan kategori tertentu yang bisa memudahkan proses belajar kalian. Misalnya di playlist Journey, di mana di dalamnya ada berbagai macam konten basic tentang apa itu investasi, kenapa harus investasi, bagaimana mekanisme transaksi saham, sampai analisa fundamental dan juga teknikal. Atau kalian mau belajar tentang satu instrumen investasi tertentu, reksadana misalnya. Jangan khawatir, iPod juga sudah menyiapkan satu playlist khusus yang berisi konten-konten yang membahas tentang reksadana. Atau mungkin juga kalian prosesnya udah mau one step ahead, nggak cuma belajar dan riset-riset, tapi udah buka akun di iPod. Udah install aplikasinya iPod, tapi belum tahu cara pakainya. Nah, iPod juga udah bikin satu playlist khusus, tutorial aplikasi iPod Easy. Yes, buat yang belum tahu, iPod sekarang hadir dengan versi terbaru yaitu iPod Easy yang bikin investasi jadi makin easy.
Di playlist ini kalian bisa menemukan konten-konten pendek, singkat tapi padat tentang bagaimana sih cara menggunakan iPod Easy untuk kebutuhan transaksi investasi kalian. Oke, itu konten-konten YouTube-nya iPod ya. Yang pasti konten-konten di channel ini menarik banget. Production value-nya juga lumayan tinggi, mulai dari visual hingga sound. Kemudian materi-materinya juga bagus. Beberapa konten secara durasi memang agak panjang karena formatnya memang ngobrol-ngobrol santai. Dan gue saranin ke kalian buat luangkan waktu dan niatkan untuk belajar dalam mengonsumsi konten-konten ini. Tetapkan waktu kalian, pilih topiknya, selanjutnya tinggal fokus menyerap materi-materi tersebut. Well, at least itu cara gue belajar sih. Selain dari video-video YouTube, iPod juga punya jenis konten yang namanya snackable content, yaitu konten-konten pendek, compact, gampang dicerna, dan praktis untuk disimpan ataupun di-share. Snackable content ini bisa berupa video pendek, gambar, atau meme. Nah, snackable content dari iPod ini hadir di 2 platform. Pertama Instagram, yang kedua TikTok. Menurut gue ini strategi yang bukan cuma keren, tapi juga tepat. Kenapa? Well, pertama ini bukti bahwa iPod selalu up to date dengan perkembangan tren tentang cara berkomunikasi, khususnya di sosial media. Yang kedua, iPod berhasil menyajikan informasi dan edukasi yang dalam tanda kutip tidak biasa terkait investasi. Kalau balik lagi ke cerita gue di awal tentang bagaimana gue belajar tentang investasi, mau nggak mau harus dari buku atau blog yang itu harus serius banget. Sekarang ada cara lain. Konten-konten informasi dan edukasi tentang investasi bisa dilakukan melalui materi-materi yang ringan, lucu, serta up to date dengan tren dan fenomena sosial media terkini. Contohnya yang iPod lakukan melalui Instagram dan TikTok. Yuk kita bahas satu persatu. Instagram dulu deh. Postingan Instagram iPod masih didominasi oleh 2 jenis konten, yaitu carousel dan reels. Ini mantap karena menurut gue carousel masih jadi konten yang cukup efektif untuk memberikan informasi dan juga edukasi. Dan sebagai creator yang sering juga bikin carousel di konten-konten IG gue, menurut gue konten-konten carouselnya iPod sangat well design. Headline-headlinenya cukup striking dan isi kontennya berhasil disampaikan dengan penjelasan berbasis copy text yang simple dan mudah dimengerti. Ini konten yang tangan belang banget dan yang pastinya tangan belang approve. Dan jangan lupa juga kalian bisa ke bagian guides untuk kumpulan konten-konten edukasi investasi. Sebagian besar melalui pendekatan analogi yang ringan dan mudah dipahami. Untuk Reels, karena formatnya memang snackable video, menurut gue iPod cukup berhasil menyajikan konten-konten video pendek dengan iringan lagu-lagu yang cukup trending. Kebanyakan dari konten Reels iPod memang terlihat dalam tanda kutip main-main, walaupun masih ada sedikit konteks dengan dunia investasi. Menurut gue ini oke banget sih, karena tujuan video Reels adalah membangun engagement dengan audiens melalui hal-hal yang sifatnya trending. Dan ini jujur, setelah melihat konten-konten Reels dari iPod ini, gue pun terinspirasi dan mulai memikirkan, kayaknya seru juga nih kalau konten-konten gue dibikin snackable video kayak gini. Gimana menurut kalian? Tapi balik lagi, buat kalian yang sedang di tahap belajar, selain dari carousel dan reelsnya iPod, yang nggak boleh kalian lewatkan juga di Instagramnya iPod adalah bagian highlightnya. Semuanya udah tersusun rapi, tinggal pilih aja informasi apa yang ingin kalian ketahui. Oke, selanjutnya TikTok. TikTok ini sebenarnya secara format sama dengan Instagram Reels, yaitu konten-konten dengan tipe snackable video. Jadi kalau kalian nyari konten-konten video yang ringan seputar investasi, kalian bisa langsung follow TikToknya iPod yang sekarang akunnya sudah verified. Mantap banget. Dan untuk kalian yang baru mulai belajar, gue saranin untuk cek playlist tonton sebelum investasi. Dan juga beberapa pin postnya iPod di TikTok, itu isi kontennya bagus banget, membahas beberapa hal antara lain apa yang harus dilakukan sebelum investasi, kenapa harus investasi, dan kalau kalian mau langsung bikin akun iPod, tersedia juga konten videonya dengan kemasan yang ringan dan mudah dimengerti. Terakhir yang gak ketinggalan adalah Twitter. Sebagai sosial media yang paling up to date, iPod juga hadir di Twitter untuk memberikan update-update seputar tren keuangan dan investasi. Dan selain itu, enaknya Twitter iPod adalah komunikasi mereka yang cepat. Kalau misalkan lagi ada kendala atau trouble, nah mereka pasti langsung update tuh. Dan kalau kita tanya-tanya pun jawabannya sigap dan pendekatannya pun cukup humanis. Jadi memang berasa kayak ngomong sama manusia, bukan standar basa-basi customer service biasa, apalagi bot. Satu lagi, customer care iPod dengan standar layanan yang memuaskan ini bukan cuma di Twitter ya, tapi di semua sosial media. Jadi kalau ada apa-apa, jangan ragu-ragu, langsung kontak iPod aja. Nah, setelah kita bahas konten-kontennya iPod mulai dari YouTube, Instagram, Twitter, sampai TikTok, asalkan kita semangat dan mempunyai kemauan buat belajar serta fokus, gue yakin semua bisa investasi. Oke, segitu ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk mulai investasi. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media iPod dan juga install aplikasinya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen dan share. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini.
Thanks for watching. I'll see you next time.